Guys, jadi kali ini aku akan melanjutkan touring aku sejauh 120 km dari Denpasar menuju ke Gilimanuk. Nah, uniknya di sini di touring kali ini aku akan menguji keiritan motor pabrikan Honda, yaitu motor Scoopy yang diklaim mampu menempuh jarak 60 km per liternya. Jadi dalam perjalanan aku kali ini aku hanya memakai 2 liter atau mengisi bensin sebesar 20.000 aja. Untuk rutenya sendiri nanti dari Denpasar aku akan melewati Tabanan, kemudian lanjut ke Jembrana dan akan finish di Gilimanuk. Mampukah motor Scoopy-ku finish sampai dengan 121 km hanya dengan 20.000 bensin aja? So simak videonya sampai habis ya guys. Selamat pagi guys, terima kasih kalian udah klik video ini dan enjoy di video aku kali ini ya guys. Dan kali ini aku mau ngajakin kalian buat touring ya ke Pulau Jawa ya. Ceritanya aku mau balik ke Pulau Jawa guys. Di posisi aku sekarang lagi ada di Denpasar, nanti kita akan menuju ke Gilimanuk. Ya, pas banget ini di jam setengah 10 siang aku start dari arah Denpasar kota ya guys. Nah, jadi nanti kita mau lihat nih guys, kalau misalnya kita perjalanan tanpa berhenti sama sekali, kira-kira itu berapa jam gitu ya. Estimasi waktu kalau misalnya kita lihat di peta itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jaman gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kalau di jalan tuh nggak bisa dipastikan ya kebenarannya, kadang-kadang macet atau apa kayak gitu kan. Jadinya kita coba lihat gitu ya, kira-kira perjalanan kita memakan waktu berapa jam gitu. Oke, terus kalau misalnya untuk perjalanannya sendiri, ini aku menggunakan motor kesayangan aku, si Scoopy ya kan. Dan ini aku bensin aku kita bisa lihat di sini nggak full ya. Ini aku ngisi paling kemarin itu 20.000, jadi nggak sampai full gitu. Kira-kira dengan 20.000 ini apakah cukup gitu ya untuk menuju ke Gilimanuk? Apakah dengan 20.000 ini sudah cukup sampai ke Gilimanuk guys? Kita buktikan ya kehematan daripada motor si Scoopy ini guys ya. Jadi yuk kita joskan aja. Nah ini paling ini aku nanti karena kalau misalnya nggak macet ya, jalannya nggak ngerambat kayak gini, nanti aku akan set di kecepatan antara 60 sampai 80 aja gitu ya. Karena kita harus tetap guys waspada, dan kita juga harus tetap berhati-hati, jadi nggak usah terlalu ngebut-ngebut aja. Jadi pakai kecepatan yang standar aja gitu ya. Pakai kecepatan yang standar aja, yang penting kita selamat sampai tujuan. Bukan begitu teman-teman? Iya dong, pastinya harus seperti itu. Oke, jadi seperti biasa ya, nanti kalau misalnya untuk di beberapa kabupaten yang kita lewati nantinya ada Tabanan, pastinya yang pertama kita mau lewati itu Tabanan, terus Jembrana dan Negara gitu sih guys. Ya, nanti akan sampai di Gilimanuk gitu ya. Oke guys, enjoy di video. Nanti aku akan ngupdate lagi kalau misalnya udah sampai di perbatasan antara Denpasar dan juga Tabanan ya guys. Nah, ini aku mau josin aja perjalanan aku kali ini ya kan. Aku mau josin perjalanan aku kali ini, dan kita nggak usah pakai berhenti-berhenti aja gitu ya guys ya. Oke, yuk guys, kita bu, mohon maaf bu, kalian tuh ibu-ibu tuh nggak berhati-hati. Oke, jadi khusus di perjalanan kali ini guys, karena untuk petanya sendiri untuk dari Denpasar ke ke Gilimanuk itu sudah cukup gampang ya kan. Kita tinggal ngikutin aja jalur kuning ini ya, karena jalur kuning ini adalah jalur provinsi ya, pasti ini akan memudahkan kita. Terus juga nanti kita juga akan ikutin
plang atau petunjuk arah aja gitu ya, karena aku nggak memungkinkan ini ku rusak guys, jadi aku nggak bisa pakai maps di sini. Tapi aku yakin sih ini kita nggak bakal kesasar karena kita udah ketolong sama plang dan juga jalur kuning rambu-rambu jalan ini guys, rambu-rambu lalu lintas ya. Oke guys, kita nikmati yuk perjalanan kita pagi hari ini ya. Enjoy. Oke, jadi ini kita ngikutin plang ya guys. Oke. Guys, itu di depan aku itu berarti kalau misalnya ke Mengwi dan Gilimanuk kita beloknya ke kiri ya. Oke, ini aku nggak bisa cepet lagi karena ini tuh macet, lumayan macet ya, karena memang di Bali ini guys jalannya itu nggak besar ya, jalannya tuh sempit dan itu percabangannya tuh banyak gitu, jadi makanya volume kendaraannya itu juga banyak banget. Makanya ya kita harus sabar, coba lihat guys. Astagfirullahaladzim, di depan ini macet parah, kayak di depan itu macet parah, nggak tahu ada apa, kemacetan itu karena apa aku juga nggak tahu ya guys. Tapi ini kita cuman bisa berjalan di kecepatan kurang dari 40, ya ampun, padahal ini aku mau membuktikan gitu ya kalau misalnya lebih cepat gitu loh. Tapi lihat coba kemacetannya sampai sini ya. Jadi ini sudah dipastikan kita mungkin agak telat gitu ya. Gak apa lah, tapi kita nikmatin aja perjalanannya sambil ya kita santai, tapi tetap harus tepat waktu ya. Dan jadi kalau misalnya kita nggak bisa sih guys, kalau misalnya kita perjalanan gini kita harus bisa juga untuk manajemen waktunya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak memanage waktu itu bisa bisa ngaruh ke perjalanan kita juga gitu, makanya nggak enak gitu ya. Oke, ini udah lega kayaknya guys. Waduh, siapa bilang lega, ada lampu merah ternyata. Jadi untuk menuju ke Gilimanuk ini perjalanan kita kurang sekitar 100 km lagi guys, dan juga waktu tempuh kita kurang sekitar 2 jam 20 menit ya, karena tadi itu agak lumayan macet guys dan jalannya merambat, jadi nggak bisa cepet ya. Duh, ini kenapa pick up ini PHP ya, astagfirullah. Oke, kita lanjut aja. Ini kita di Tabanan ya guys. Nah ternyata kalau misalnya dari daerah Denpasar ke Tabanan itu jaraknya sekitar ya kurang lebih sekitar 15 kilo ya, 15 km, dan waktu tempuhnya ya mungkin sekitar 15 sampai 20 kilo gitu kali. Oke. Guys, tergantung kemacetan dan tidaknya gitu ya. Dan ini kita sudah memasuki Kabupaten Tabanan, dan di Tabanan ini daerahnya lebih besar, kalau menurut aku lebih panjang gitu loh guys, karena waktu kemarin aku pertama kali perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar itu cukup lama guys, karena aku kena hujan dan lain, terus aku berhenti juga gitu ya, makanya perjalanannya itu cukup memakan waktu. Ini sekarang aku coba perjalanan kita itu benar-benar aku ukur dan benar-benar tidak memakan waktu ya, jadi aku nggak banyak berhenti dan kita akan jos sampai ke Gilimanuk beberapa jam gitu, karena kemarin tuh aku bayangin aja ya perjalanan dari jam 2 kayaknya jam 2 siang gitu, terus nyampai daerah Denpasar itu udah malam banget. Makanya gak efektif guys kalau perjalanan seperti itu, jadi kita harus benar-benar efektif dan bisa tahu celah ya kalau di jalan gitu sih.
Tabanan, di Tabanan ya, kita di Tabanan, dan di depan aku ini ada plang. Kita lurus aja ya guys, itu Gilimanuk, kita lurus. Dan di sini tuh jalannya itu naik turun guys, dan berbelok ya. Jadi lebih ke gitu sih, jalannya berbelok dan naik turun. Aduh, ini ya. Ibu-ibu itu kayak gitu mesti guys. Kalau ibu-ibu naik motor tuh ya, astagfirullah. By the way, aku juga ibu-ibu. Kasih mbak-mbak. Jadi ya paham lah kalau naik motor. Jadi karena ini tuh jalur provinsi guys, makanya angkutan yang lewat itu adalah angkutan muatan gede, kayak banyakan tuh truk-truk kayak gini ya, truk-truk kayak gini. Nggak tahu itu mengangkut apa ya, mungkin ada yang mengangkut ekspedisi, mungkin mengangkut barang-barang dan sayuran, buah-buahan kayak gitu ya. Jadi untuk dikirim mungkin. Oke, kita lanjutkan perjalanan Gilimanuk. Kita lurus aja. Ini cukup membantu banget guys. Oh guys, bener aja, ini karena ada perbaikan jalan ya, makanya macet guys. Coba lihat ya, ini kita turun terus kita nanjak ke atas. Tapi kemarin kayaknya pas waktu aku ke Bali nggak gini deh jalannya ya, mungkin karena perbaikan ya, nggak kerasa gitu kalau dari arah sana ya. Oh ya, ini perbaikan, jadi super di sini macet karena ini harusnya itu 2 jalur, ini cuma 1 jalur, makanya macet ya. Jadi sistemnya buka tutup kayak gitu guys, gantian lewatnya ya. Kita bisa melipir nggak ya? Oke, kita melipir sini aja. Tuh, kita memang lewatnya tuh gantian. Tuh masih ada proyek-proyek perbaikan jalan gitu. Tuh antreannya, truk-truk yang ngantri itu semuanya truk ngangkutin galon lah ini ya, ngangkutin galon. Ini ngangkut apa nih, gak tau ya, muatannya gede banget kayak truk tronton gitu. Wow guys, ini tuh jalannya ke horor. Horornya tuh karena kayak apa ya, menikung gitu loh guys. Terus banyak juga kayak gini, tanaman-tanaman yang gede-gede gitu. Jadi tuh kayak auranya tuh jadi beda aja sih gitu loh. Ini kelihatannya tuh nggak lama jalannya itu baru diperbarui sih. Kemarin tuh rusak parah kalau pas aku berangkat dari Jawa ke Balinya. Oh my god, di tempat aku guys. Ada, hati-hati ya bun. Oke lah, kita salip aja guys, takut dosa kayak motornya nggak kuat gitu loh. Okay. Kita masih sampai Tabanan kayaknya ini ya guys. Coba kita lihat dulu ya. Ini di depan ada plang Desa Serampingan. Udah rame sih, tapi kebanyakan di sini udah kita lihat ya, banyak banget kayak tanaman-tanaman gitu, kayak pohon-pohon. Terus ini kalau di sini tuh kayak suasana itu lebih adem ya, karena mungkin banyak tanaman juga. Dan di Tabanan ini sendiri kan kita juga masih banyak sawah sih ya, tapi kita masih belum nemu. Mungkin di depan kita nemunya. Oh lah, ini pantai guys ya. Ini masih di Tabanan tapi kita ketemu sama pantai. Tapi kira itu apa gitu, kayak ngeliatin kayak langit tapi kok beda gitu. Ternyata itu bener pantai guys ya.
Ntar kita nanti ada luas banget sih guys pantainya. Oh iya, ini namanya adalah Pantai Soka. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada kayak restorannya gitu. Pantainya ada di belakang. Oh, ternyata di Tabanan itu ada pantai, guys. Ya iyalah, pantai ada ya pastinya ya. Tapi kan kalau misalnya di Bali itu memang yang terekspor banyakan itu adalah pantai-pantai yang di daerah Kute atau daerah Denpasar ya. Tapi di Tabanan sendiri juga ada, guys. Ini ada pantai Soka ya. Keren juga sih sebenarnya pantainya. Aku mau nengok tapi kayak nggak bisa. Gili manuk lurus. Nah, pokoknya kita nggak bakal kesasar sih. Iya, kayaknya ini itu ada salah satu peringatannya orang Bali. Tapi aku nggak tahu ya peringatan hari apa. Maksudnya untuk memperingati apa. Tapi aku lihat ketemu beberapa beberapa pura tadi itu ada menggelar acara. Cuman yang terbanyak kayak aku lihatnya malah justru di Tabanan ini. Kalau yang di Denpasar tuh nggak kelihatan gitu. Oke guys, ini kita masih di Tabanan ya. Ternyata Tabanan ini lumayan gede ya daerahnya guys. Nah, karena tadi mungkin perjalanan aku dari Denpasar ke Denpasar ini sampai ke Tabanan ini kurang lebih sekitar satu setengah jam ya guys. 1,5 jam karena tadi berangkat jam 9:30 dan sekarang udah jam 11. Kebetulan ini kita bisa ngelihat ijo-ijo dan juga kita lihat pantai juga situ. Nah, jadi untuk pantainya sendiri aku kurang tahu ya guys. Ini nama pantainya apa? Karena kalau misalnya kita lihat di maps tuh nggak kedetek dengan sempurna nama pantainya apa gitu. Cuman kalau misalnya kayaknya sih pantainya ini ya bisa jadi di depan kita bisa ngelihat mungkin ada tulisan-tulisan gitu guys. Oh, nggak ada ternyata. Nggak ada ya. Nah, jadi mungkin pantainya itu belum dimanfaatkan sebagai pariwisata ya, karena kalau aku lihat kayaknya juga di pantainya tuh nggak ada kayak pembangunan updatean apapun, itu nggak ada juga guys. Dan pantainya sendiri juga pasirnya warna hitam. Kalau di sini sedap. Mata itu kayaknya jadi hijau. Ya iyalah, kita kelihatan hijau-hijau pasti hijau gitu. Enggak, maksudnya jadi kayak seger aja gitu loh ngelihatnya ya. Ini mungkin belum panen sih sebenarnya, masih umur 45 harian ya kalau kita lihat ya. Kita nikmati dulu guys. Samping kiri kita bisa lihat pantai, samping kanan kita bisa ngelihat padi yang hijau. Keren banget ya. Nah, kalau aku lihat ini warna airnya ya, air pantai di sini itu agak ke hijau sih, lebih ke hijau ya, bukan biru ya. Apakah karena ini cuacanya yang ini atau gimana, aku kurang paham juga ya guys. Tapi pas airnya itu mengalir di sungainya juga jadinya hijau warnanya gitu. Aku lihat tadi di sana tuh ya, warnanya tuh hijau, terus kayak ada batu-batunya gitu. Ya, di sini tuh pantainya masih belum dikelola dengan baik ya. Maksudnya belum dijadikan wisata yang bener-bener rame gitu, enggak sih kayaknya ya guys. Tapi tuh kayaknya ada di situ. Tapi cuman kayak gapura-gapura kayak gitu doang. Oke, jadi terima kasih selamat jalan. Oh, ini kita berarti sudah masuk, ada tulisannya juga. Oh, itu tuh ya, berarti ini namanya adalah Pantai Yehleh. Nah, ini adalah perbatasan antara Tabanan dan juga Jembrana guys. Di situ kita sekarang ini udah masuk daerah Jembrana ya. Keren sih pantainya. Oke, jadi ini di sini udah rame sih. Oke. Jadi ini aku mau sekalian up to date ya untuk kalian ya. Ini perjalanan aku kurang sekitar 1,5 jam lagi menuju Gili Manuk. Dan kalau jaraknya
yang ditempuh kurang sekitar 75 km ya. Jadi at least aku sudah melampaui sekitar 45 sampai 50 km ya perjalanan dari Denpasar menuju ke lokasiku saat ini ya, Jembrana ini gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ya guys, di apa namanya, di bensin aku sekarang ini tadi kan strapnya ada strap 4 ya, jadi itu bensinnya sekitar 2 literan. Nah ini tinggal 1 liter ya guys. Nah ini nggak tahu ya aku apakah bensin 1 liter itu sudah bisa memenuhi sampai ke Gilimanuk. Hopefully itu bisa, karena aku mau challenge ya guys. Jadi Gilimanuk dan Pasar cuma 20.000, tapi kita coba lihat aja bisa apa enggak gitu ya pakai motor Scoopy ini gitu guys. Ya sekarang kita sudah sampai di Jembrana. Jembrana ini adalah kabupaten ya, ada kabupaten di Bali. Kalau misalnya kita lihat dari provinsinya, maksudnya di jalur provinsi ya, kita lihat di jalur provinsinya ini ya sebenarnya sama ya, kurang lebih sama ya, daerahnya sama di Tabanan tadi. Cuman yang aku lihat di sini justru malah lebih banyak kayak tanaman kelapa model seperti ini guys. Jadi kita samping kanan samping kiri itu udah banyak banget tanaman kelapa ya, karena kelapa sendiri itu adalah ciri khas gitu ya, ciri khas dari Bali ya, karena daunnya itu banyak digunakan untuk sajen ya, untuk digunakan untuk cenangan ya, tempat untuk cenangan itu loh guys. Jadi ya wajar kalau misalnya di sini banyak tanaman kelapa gitu. Oke, aku akan update lagi ya, kira-kira nanti kalau misalnya kita udah mau masuk di daerah negara atau perbatasan Jembrana dengan negara ya guys. Oke guys, ini masih ada di Jembrana ya guys. Nih di Jembrana ini aku tadi ya, mungkin nggak kerekam ya, kita itu ngeliatin banyak banget kayak masjid gitu. Malah justru kayaknya di Jembrana ini banyak juga apa namanya, muslimnya ya. Jadi dari tadi tuh aku ngeliatin masjid tuh banyak, kayaknya mungkin sekitar 5 masjid gitulah, masih di Jembrana ya. Oh ya, jadi ini guys, perjalanan kita tadi dari Denpasar sampai di Jembrana sekarang ini sudah sekitar 2 jaman ya. Dan untuk menuju ke Gilimanuk ini kurang sekitar 1 jam ya. Alhamdulillah kurang 1 jam lagi guys. Go semangat ya. Dan terus habis itu untuk jaraknya sendiri kurang lebih sekitar 50 km lagi ya. Kalau 50 km ya paling enggak harusnya sih bisa ya kita tempuh sekitar 1 jam ya perjalanan guys gitu ya. Dan ya kalau di daerah Jembrana ini aku lebih banyak kayak ngeliat apa namanya ya, ada sih masjid, terus kita juga bisa ngeliat ini juga masih ada nih kayak sawah-sawah, tapi di sana tuh juga kayaknya pantai juga deh gitu. Dan di pantai utara atau pantai selatan ya jatuhnya ya kalau di daerah sini ya guys, karena untuk ombaknya sendiri di pantainya sendiri juga nggak terlalu gede gitu ya. Yuk lanjut. Ini udah siang ya guys. Nah mungkin sekarang udah sekitar setengah 12 ya, setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Keren ya. Nah ini sawah teras siring. Nih guys, keren ya pemandangannya. Jadi kenapa sebenarnya kalau misalnya di daerah Bali ini kebanyakan sawahnya itu teras siring, karena memang lahannya itu cenderung apa namanya, dataran tinggi ya, dataran tinggi.
Cuman di sini volume atau air hujannya itu tinggi ya guys, jadi sangat cocok sekali ditanami dengan tanaman padi seperti ini ya. Mungkin berbeda nih guys ceritanya sama Jawa Barat gitu. Jawa Barat kan juga banyak tuh kayak apa namanya, dataran-dataran tinggi. Cuman kalau di Jawa Barat itu didominasi dengan tanaman-tanaman sayuran gitu, karena memang curah hujannya mungkin nggak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya di sini ini curah hujannya tinggi dan dari faktor tanahnya juga mendukung gitu ya. Oke, ini kita sudah sampai mana? Aku juga nggak tahu ya guys. Sebentar kita coba cari-cari tahu dulu ya. Nah, oh iya, jadi ini kebetulan karena ini juga hari Kamis ya. Ternyata di Bali itu setiap hari Kamis. Nggak tahu ya ada apa dengan hari Kamis gitu. Aku coba nanti akan cari tahu fun fact-nya gitu ya. Kenapa hari Kamis itu di Bali ini spesial gitu ya. Nah, dan juga ada himbauan juga dari Bupati Bali sendiri gitu ya. Setiap hari Kamis itu semua instansi diharapkan untuk menggunakan ya pakaian adat atau pakaian khas Bali gitu guys. Jadi ya semua instansi pokoknya dari kafe, restoran, dari apa namanya kayak DPR, terus ya pokoknya itulah semacamnya itu harus menggunakan seragam, dan seragamnya itu adalah baju daerah Bali ya kan. Kita kenal baju daerah Bali itu ya kalau yang cewek itu pakai kebaya ya, pakai kebaya dan juga pakai apa tuh namanya selendang. Kalau yang cowok pakai sarung gitu, pakai sarung dan juga pakai yang udeng ala Bali itu sih gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu tahu bisa komen juga ya guys, biar kita saling bertukar informasi juga. Oke guys, ini kita sudah sampai negara ya guys. Ini ada patung kayak patung perjuangan ya. Tuh. Nah, ya. Jadi ini kita sudah sampai negara. Nah, jadi untuk perjalanan kita menuju ke Gilimanuk kurang sekitar 40 menit lagi guys. Ya, 40 menit lagi ya guys ya. Negara ya, negara ini adalah desa paling ujung ya. Kalau dari Denpasar ini udah paling ujung menuju ke Gilimanuk, jadi kayak perbatasan langsung dengan Gilimanuknya sendiri ya. Jadi negara nanti akan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bali Barat ya guys. Oke, ini perjalanannya. Kalau view-nya sih mungkin kalian nggak akan menemukan view yang beda ya. Jadi view-nya itu nggak beda jauh, sama-sama ya, sama-sama ya kayak gini wes guys. Ya kayak ada sawah, terus ada kayak bangunan. Cuman kalau di negara ini lebih kental kayaknya dengan adat Balinya ya guys, dibandingkan dengan Jembrana. Kalau Jembrana itu aku lihat tadi tuh di jalur provinsi ya, aku nggak tahu di jalur kotanya atau jalur desa dan lain-lainnya, aku nggak ngeliat gitu banyak pura. Tapi kalau misalnya di daerah negara ini ya, pas aku masuk itu setiap rumah udah ada puranya sendiri-sendiri. Terus bangunannya pun juga antik banget, bangunannya itu khas banget sama apa namanya, khas banget sama bangunan Bali ya guys gitu. Tapi guys, kalau misalnya kita perhatikan ya, aku juga kurang paham ya, mungkin ini ada kemiripan gitu loh guys. Jadi kalau di daerah negara ini itu kita lihat itu di rumah-rumahnya itu ya kayak ada, nah kayak gini itu lebih banyak gitu di depan puranya gitu. Nah ini nih kita masuk kota negara ya, kota negara. Selamat datang di kota negara ya. Oh ya, untuk update bensin aku ini masih tinggal satu ya stripnya. Ini nggak tahu ini cukup atau enggak. Ini ada sebenarnya ada pom bensin, tapi aku coba mau maksimalin ya. Aku mau maksimalin ini
kira-kira nanti akan habis di kilometer berapa ya guys ya, gitu. Karena kita coba mau tes juga kehematan daripada motor si Kupiku ini guys, gitu. Iya, kayaknya ini lagi ada acara ya guys. Ternyata di sini juga banyak itu loh, di iniin kain kuning terus semua gitu. Kain kuning pada, ya maksudnya pada pura, atau biasanya kan ada kayak kayak gini bendera-bendera kuning. Itu melambangkan apa ya guys? Aku nggak tahu sih. Coba aku cari tahu ya nanti fakta dan fun fact ya. Fun fact-nya gitu ya. Aku juga baru ngeh dan sadar ya, ternyata di Bali ini sendiri itu lebih banyak menggunakan warna kuning gitu ya. Dan aku juga baru sadar dari tadi tuh kenapa aku lewat jalur itu kok banyakan kuningnya, terus ada bendera-bendera kayak bendera politik juga di situ juga gitu loh. Makanya apakah menebeng, memanfaatkan atau seperti apa, I don't know lah ya guys. Kita coba guys, jadi ini bener-bener ada di kota negara ya. Ini kita ini depan aku ini kantor bupati. Oh, ini kantor bupatinya. Nah, untuk ke Gilimanuk kita lurus aja guys. Di sini juga banyak hotel ternyata. Hotel juga banyak juga sih guys, hotel-hotel gitu. Perjalanan kita udah 2,5 jam guys. Karena ini aku bener-bener gak berhenti-berhenti ya. Jadi aku josin terus perjalanannya. Kalau misalnya kita kemarin itu kan aku banyak berhentinya juga gitu, karena kita berhenti lama dan lain-lain gitu. Ternyata itu memakan waktu banyak gitu. Jadi makanya aku coba untuk kita josin ya. Sekarang kebalikannya kita josin. Kita udah hampir sampai guys akhirnya. Ini aku udah ada di Kecamatan Melaya ya. Sebentar lagi, kurang 10 km lagi aku sudah sampai di Gilimanuk ya guys ya. Nah, jadi perjalanan aku ini kurang lebih berarti memakan waktu sekitar 3,5 jam. Dan karena apa ya tadi itu unpredictable gitu ya guys, karena ada jalan rusak, terus habis itu tadi kita juga ada macet-macetan juga gitu yang agak lumayan panjang, jadinya ya itu salah satu penyebabnya gitu. Ternyata ya memang rata-rata itu perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar, ya betul, perjalanan dari Denpasar ke Gilimanuk itu ya kurang lebih memakan waktu antara 3 jam sampai 4 jam gitu ya guys. Meskipun mungkin di peta atau di maps itu menyarankan sekitar 4 jam, bahkan kurang gitu. Tapi ya realnya kalau aku hari ini tuh perjalanannya itu sekitar 3,5 jam dengan kecepatan yang konstan ya, di kecepatan 60 ya gitu. Karena aku mau kencang-kencang juga, ternyata meskipun jalannya kita lihat itu jalannya itu halus gitu, enak, tapi karena ini jalur provinsi jadinya agak bergelombang juga. Terus habis itu ada beberapa titik yang memang kita nggak bisa mendeteksi gitu loh guys, kayak jalan bolong dan lain-lain gitu, yang bikin kita nanti agak bahaya gitu. Jadi makanya ya wes lah, aku konstan di kecepatan 60 ya. Paling kalau mentok-mentok kayak 60, 70, 80 kayak gitu aja sih guys ya. Oke, ini sebentar lagi kita masuk di Taman Nasional Bali Barat guys. Ini masih Melaya ya, tapi ini kayaknya suasananya udah mulai Taman Nasional. Iya benar-benar, ini kita udah masuk Taman Nasional Bali Barat ya. Kita udah ketemu dan udah disapa sama si Monkey. Si Monkey yang lagi duduk-duduk ya. Nah, kalau di sini nih kita bisa kencang nih guys, karena ini bener-bener jalannya itu jalannya itu halus dan nggak ada kayak lubang-lubang gitu. Tapi kalau misalnya jalan di sini kita juga harus tetap waspada dan hati-hati ya guys, karena kalau di sini tuh biasanya memang banyak kayak monkey gitu
ya, kayak orang utan pada keluar ya. Tumben ini nggak begitu banyak ya, kalau aku lihat masih belum, mungkin kali ya di sana ketemu mungkin, karena biasanya mereka kalau lah itu lari-lari guys, ya kan. Nah ini nih kayak gini nih tuh, pada makan nih, lari-larian kayak gitu ya. Itu makanya jadi kita nggak boleh terlalu kenceng-kenceng banget gitu, jadi kita harus tetap waspada, karena biasanya kalau orang hutan itu jalannya itu ya nggak ngeliat ini sih, maksudnya ya udah jalan-jalan aja gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu kalau misalnya ada motor, ada mobil kayak gitu loh ya. Tapi tumben ini sepi guys ya, ini karena aku perjalanannya di siang hari ya, jadinya kayak sepi gitu sih. Tapi di sini masih ada pemukiman sih guys. Oh masih belum, berarti belum masuk di Bali, belum masuk berarti guys. Aku tuh belum masuk. Tadi mungkin satu kawasan, tapi ini tuh masih ada pemukiman. Kalau kita udah masuk di apa namanya Taman Nasional Bali Barat, udah nggak ada pemukiman sama sekali, karena kita nggak ada tulisannya di sini ya. Yaudahlah, kita coba lihat aja di depannya. Nah kayaknya inilah ya ini. Nah ini guys, oke, ini kita baru masuk ternyata di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Yuk, nah ini kalau di sini ini udah pasti nggak ada pemukiman, dan aku pastiin di sini kita bakal akan menemukan monyet ya. Aduh, aku ngeri sih. Ini kayak berantem gitu loh guys. Ini. Ih, tuh banyak banget, banyak banget ya. Pada bersantai ria, coba satu keluarga guys. Nih, wih, lagi pacaran. lagi lagi aku, aduh, lagi pacaran dipegang-pegangan tangan guys. Jadi gak hanya manusia aja, ternyata monkey juga bisa kayak gitu juga ya. Ya normal lah, normal. Ah, Istana Ibu Ratu Pantai Selatan. Oh no, aku baru tahu guys. Widih, nah ini nih contohnya ya. Mereka itu kayak jalan-jalan seenaknya sendiri gitu loh. Hai, menyapa fans. Kayak di pinggir jalan gitu. Mungkin bagi mereka itu kita hiburan ya. Jadinya kayak kita lihat karnaval gitu loh kan. Kalau karnaval itu dilihatin orang-orang gitu. Ini di sini di Taman Nasional Bali Barat ini di jalannya itu ditemukan banyak banget kayak monkey gitu. Ini sih area memang area konservasi sih di sini ya guys. Jadi kayak satwa-satwa liar itu bebas apa namanya, hidup secara bebas di sini gitu ya. Ya disitulah maksudnya, di dalam hutannya ini gitu. Tapi ya sebenarnya nggak hanya monyet aja sih, nggak hanya orang hutan aja yang ada di Taman Nasional Bali Barat ya. Maksudnya cukup complicated juga, maksudnya ada banyak juga. Tapi ya mungkin kalau misalnya yang sering nongol di sini itu adalah ya orang hutan itu sendiri guys. Jadi kita menyusuri apa namanya Taman Nasional Bali Barat ini juga lumayan panjang juga ya. Kalau misalnya sekitar ya mungkin ada kali guys ya, sekitar 5 kiloan bahkan lebih kali ya kalau dari Taman Nasional Bali Barat ke Gilimanuknya. Ini kita juga belum ada tanda-tanda di pintu keluarnya. Jadi memang ini panjang. Jadi kalau bisa kalian bayangin ya guys, kalau misalnya kalian perjalanan dari Denpasar ke Gilimanuk itu pada saat malam hari, di sini nggak ada sama sekali listrik guys, tuh ya. Jadi di sini udah pasti nggak ada listrik. Terus habis itu juga harus hati-hati juga, karena kalau malam hari itu, perjalanan malam hari itu sebenarnya lebih riskan ya, apalagi kalau sendirian itu udah deh, mending cari teman aja. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena
apa sih namanya, di sini kalau kita lewat di Taman Nasional Bali Barat ini lampu nggak ada, otomatis orang jualan juga nggak ada gitu loh ya. Ya amit-amit kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya kayak ban bocor atau apa segala macem, kalau malam hari kita mau teriak ke siapa guys gitu loh. Oke, jadi ini kayaknya kita udah hampir keluar ya. Ini ada kayak apa sih namanya, kayak pelabuhan Gilimanuk. Oke, nah ya benar, ini kita baru keluar dari Taman Nasional Bali Barat ya, Taman Nasional Bali Barat. Oke, ini kita udah keluar ke Taman Nasional Bali Barat. Nah, ini sebentar lagi kita sudah sampai di ininya ya, udah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Paling sekitar 5 menit lagi kita udah sampai di pelabuhan Gilimanuknya guys ya. Ikonik di sini ini adalah seperti kayak apa, jalan tapi di depannya tuh ada gapura gede banget, super raksasa gitu ya, menggambarkan ikoniknya udah masuk Bali gitu guys ya. Untuk bensinnya sendiri ini udah aku approve ya guys. Jadi tadi aku berbekal bensin 20.000 dari Denpasar strip 4 gitu ya. Nah, ini kita tinggal strip 1 dan itu kedip-kedip ya. Berkedip-kedip tapi masih cukup sampai kita melanjutkan perjalanan sampai ke Ketapang, ke pelabuhan Ketapang ya guys. Nah, untuk waktu atau perjalanan aku sendiri dari Denpasar tadi aku start di jam setengah 10 dan aku sampai sini saat ini itu jam setengah 2 siang ya guys. Jadi perjalanan total kurang lebih sekitar 3,5 jaman ya, sampai di pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk jarak sendiri dari Denpasar menuju Gilimanuk itu sekitar 111 atau 100 ya, sekitar 110 ya, sekitar 110 kilometer. Dan untuk perjalanan sendiri tadi aku melewati beberapa kabupaten ya, Kabupaten Tabanan, Jembrana dan Negara, terus kemudian masuk Malaya dan ini sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk ya guys ya. Oke guys, jadi ini kita sudah masuk di pelabuhan Ketapang ya guys. Jadi loketnya itu kita lurus aja. Jadi ada beberapa bagiannya. Kalau misalnya untuk yang pejalan kaki ada sendiri jalurnya, yang motor juga ada sendiri jalurnya gitu. Oke, dan ini untuk tiketnya ya, untuk tiket penyeberangannya guys, aku menggunakan aplikasi Verizy. Jadi aku langsung beli via aplikasi ya. Untuk tiketnya sendiri itu cukup murah banget dan affordable pastinya. Jadi cuman sekitar 30.000 aja untuk satu motor, yaitu sudah include sama orangnya guys ya. Oke, kalau gitu ini kita udah sampai dan aku mau beli tiket dulu ya guys. Keren banget. Oke guys, sambil nunggu tiket, mungkin vlog di sini aku tutup di sini dulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton video aku kali ini. Thank you dan jangan lupa di like dan juga di subscribe. Thank you guys, bye.